Alun-alun Indramayu pada sekitar 4 dasawarsa ini seakan-akan kental dengan upaya perubahan demi perubahan. Namun upaya perubahan tersebut terlihat seiring adanya perubahan atau pergantian bupati yang menjadi kepala daerah. Seperti ada istilah, ganti bupati, ganti alun-alun. Mengapa keberadaan alun-alun Indramayu senantiasa berubah seiring pergantian bupati selaku kepala daerah? Akankah sekarang dilakukan perubahan lagi? Tapi sebelum mengikuti fenomena alun-alun sekarang, yuk ketahui dulu informasi keberadaan alun-alun zaman dulu dan ada di mana. Zaman kolonial, pendopo berada di Desa Dermayu sekarang, dari Tanggul, Sungai Cimanuk hingga Masjid Baitur Rohmah. Dimungkinkan di situ pula terdapat alun-alun. Sekitar tahun 1800-an, pendopo dipindah ke lokasi sekarang. Kemungkinan besar lokasi lama sering kebanjiran, juga tidak strategis. Tinggalan arkeologis. Hingga tahun 1983, bekas-bekas pendopo masih dilihat berupa batu-batu umpak di sekitar Tanggul Kali Cimanuk depan Masjid Baitur Rohmah itu. Pada masa pasca kemerdekaan, alun-alun Indramayu lebih banyak berfungsi sebagai lapangan umum, tempat latihan tertentu, atau juga tempat upacara. Lokasi komplek gedung kabupaten, alun-alun, masjid yang sekarang dapat disaksikan adalah pengembangan pusat kota yang baru yang terletak di sisi timur Sungai Cimanuk, terjadi pada zaman kolonial Belanda. Semula, permukiman awal Indramayu terletak di sisi barat Cimanuk. Dapat dipastikan bahwa pusat permukiman awal tersebut terletak di Desa Dermayu, Kecamatan Sindang. Bagaimana gambaran alun-alun, masjid, pendopo di sisi barat Sungai Cimanuk sekarang masuk Desa Dermayu pada zaman kolonial? Profesor Dr. Agus Aris Munandar, Guru Besar Arkeologi Universitas Indonesia, yang juga orang Indramayu, menyebutkan berdasarkan analogi, Masjid Dermayu Lama di Desa Dermayu berada di barat alun-alun. Menurut cerita orang-orang tua pada tahun 1950-an, alun-alun lama masih dapat disaksikan membentang dari depan Masjid Dermayu hingga Tanggul Sungai Cimanuk. Sekitar tahun 1983, masih terdapat benda-benda arkeologis yang menarik di salah satu kebun penduduk, sisi selatan Masjid Dermayu. Menurut buku sejarah Indramayu, Dasuki 1977, foto halaman 10, artefak itu berupa batu-batu yang mirip lumpang dan berlubang di tengahnya. Batu-batu berlubang mirip lumpang tersebut sebenarnya adalah batu-batu umpak, batu-batu alas tiang bangunan. Lubang di tengahnya dipergunakan untuk tempat tiang kayu berdiri. Lubang membuat tiang kayu berdiri ajeg, tidak mudah bergeser-geser sehingga mempengaruhi konstruksi bangunan. Batu umpak juga membuat tiang kayu lebih awet, sebab tiang kayu tidak berdiri langsung di permukaan tanah
yang dapat membuat kayu cepat keropos karena lembabnya tanah. Batu-batu umpak tersebut dapat dipastikan sebagai sisa sejumlah batu umpak dari dalam Dermayu paling awal, tempat bersemayamnya tokoh Arya Wiralodra. Masjid Dermayu konon dibangun dalam masa kehidupan Wali IX abad ke-15 Masehi. Walaupun sekarang telah mengalami pemugaran, namun ciri-ciri kekunaannya masih terlihat. Ciri-ciri masjid kuna menurut G.F. Piper 1947 halaman 273 seorang ahli arkeologi Islam adalah sebagai berikut. Denahnya persegi, berdiri pada kaki yang masif, tidak berkolong atau berbentuk panggung. Atapnya berbentuk tumpang dengan jumlah 2-5 tingkat yang semakin mengecil ke puncak. Di bagian depan masjid merupakan halaman terbuka tanpa dinding. Sekitar bangunan masjid merupakan halaman terbuka, dibatasi pagar keliling dengan satu pintu gerbang di sisi depan masjid. Menurut Guru Besar Arkeologi Universitas Indonesia, Profesor Dr. Agus Aris Munandar, tahun 2007 halaman 14. Ketika pusat pemerintahan Indramayu dipindah ke sebelah timur Sungai Cimanuk, seperti sekarang ini, terlihat desainnya mengikuti pola kota Islam Jawa. Apa itu pola kota Islam Jawa? Tampak sekali dari penataan pusat kota Indramayu yang mengikuti pola kota-kota Islam di Jawa. Pusatnya adalah alun-alun, kompleks bangunan kabupaten di selatannya. Di sisi barat Masjid Jami Indramayu. Di sisi timurnya dahulu terdapat kantor pengadilan, kejaksaan, dan agak jauh terdapat penjara yang sekarang semuanya telah dipindah. Hanya saja komplek pasar yang seharusnya berada di arah utara alun-alun, yaitu daerah Randu Gede atau lebih utara, sekarang tidak ada lagi. Ada kemungkinan di area Praja Gumiwang di arah utara dekat bekas stasiun kereta api Pauman merupakan pasar yang ramai. Menurut Guru Besar Arkeologi Universitas Indonesia, Profesor Dr. Agus Aris Munandar, tahun 2007 halaman 14. Alun-alun Indramayu memiliki sejarah yang cukup panjang dengan pola kota Islam Jawa. Ciri-cirinya sebagai berikut. Di tengah adalah alun-alun Indramayu. Di sebelah timur adalah pengadilan dan penjara. Di sebelah barat adalah Masjid Agung. Di sebelah selatan adalah Pendopo Indramayu. Dan di sebelah utara mungkin dulunya pasar. Menurut Guru Besar Arkeologi Universitas Indonesia, Profesor Dr. Agus Aris Munandar, tahun 2007 halaman 14. Pada masa 1970-an, ikon alun-alun Indramayu adalah Tugu Bintang 5. Tugu tersebut sudah berpuluh-puluh tahun sebelum dibangun dengan posisi berada di depan pendopo atau di tepi alun-alun tersebut. Perubahan yang paling mudah diingat yaitu ketika masa Bupati H. Ajahari SH, yaitu periode 1975 sampai 1980 dan periode 1980 sampai 1985. Saat itu, selain alun-alun, Bupati Jahari membangun beberapa infrastruktur dan bangunan lainnya seperti Stadion Tridaya, Gor Dharma Ayu, Universitas Wiralodra, juga merenovasi Pantai Tirtamaya. Alun-alun Indramayu diperbaharui sebagai taman kota, bunga-bunga ditanam dalam taman yang berkotak-kotak. Bagaimana kesaksian warga pada tahun 1980-an itu? Ya, jadi saya itu hijrah ya, boleh dikatakan hijrah ya, karena saya dari kampung, dari SD-nya di Srengseng, Krangkeng, Indramayu, kemudian pada tahun 80 atau 81 itu
saya SMP-nya di SMP 1 Indramayu. Waktu dulu namanya masih Indramayu, sekarang menjadi SMP Negeri 1 Sindang. Nah, karena saya jadi imam masjid di situ, saya tinggal di komplek masjid. Nah, saya hampir setiap hari tentu saja berhadapan dengan alun-alun. Ya, karena saya dengan adik, dengan kakak dan termasuk ibu di situ ya. Saya melihat waktu itu pada zamannya saya, alun-alun itu memang betul-betul berfungsi sebagai fasilitas publik ya. Bahkan menurut saya itu melebihi itu gitu. Jadi sangat terbuka ya. Kemudian saya masih ingat tuh kalau sore banyak sekali orang-orang bermain dan berolahraga ya. Saya sempat lihat kayak aktivis-aktivis pesidra itu kayak Mas Denny, Mas Imam ya, latihan di situ gitu. Padahal Tridaya juga ada. Pada tahun 80-81an itu Gedung Juang belum ada ya. Jadi saat itu kayak kios-kios, toko-toko. Bahkan menurut teman saya ya yang sudah lama di situ, yang tinggalnya di belakang Gedung Juang itu, sebetulnya dulunya tuh apotek Gedung Juang tuh. Nah, pada saat saya ke situ itu sudah ada kios-kios, bahkan ada warung nasi, kemudian juga ada pangkas rambut dari Madura ya, yang sebelah sana. Yang sebelah saya itu kan ada Masjid Agung, kemudian ada pengadilan agama di samping itu. Jadi saya setiap hari itu hampir setiap hari melihat orang bercerai di pengadilan agama itu. Nah, sebelah pengadilan itu PU. PU, saya tidak tahu PU Pengairan atau PU apa ya. Tapi sebelahnya tuh PU. Jadi rumah saya itu bukan rumah ya, sebetulnya tempat longkang ya, kalau ada ini adalah kantor Kementerian Agama, ini PU. Nah, saya memanfaatkan lorong ini, lorong di situ. Ya, di sebelah sana Golkar memang sudah ada kantor DPD Golkar ya, waktu itu zamannya Pak Kaya, Pak Jaya, Pak Silalahi. Saya waktu itu masih SMP dan karena saya tidak punya televisi ya, saya kalau nonton televisi itu di situ, di kantor Golkar. Jadi televisinya besar gitu, besar dan berwarna. Jadi saya senang kalau habis ngaji kemudian main ke situ, main ke sebelah di DPD Golkar itu. Nah, sebelahnya ya tetap masih ada PLN. Jadi Gedung Gelangrat itu kan pengadilan, ya kan? Pengadilan negeri. Jadi saya juga suka melihat di situ kalau orang-orang diadili itu kan, saya pernah melihat di rantai, turun dari mobil terus masuk itu. Bahkan saya agak dekat dengan salah satu hakim atau karena rumah dinasnya di situ. Saya masih ingat namanya Jaya ya. Jadi saya suka main bola di situ. Nah, di situ masih gedung pengadilan negeri. Terbukanya alun-alun pada saat itu, bahkan di atas rumputnya seringkali dipakai tempat menjemur pakaian. Lalu apa yang terjadi? Kenapa saya bilang terlampau terbuka ya? Karena pada saat itu memang ada tugu ya, bukan tugu wabu runcing waktu itu. Tapi masih betul-betul rumput ya, bukan rumput sintesis, itu rumput teki gitu. Jadi berkali-kali kadang-kadang tinggi kemudian dipotong lagi. Nah, saya itu punya pengalaman menarik di alun-alun itu karena waktu itu kalau menjemur pakaian itu di alun-alun, di rumput karena cepat kering gitu, kena terik matahari itu. Dan menurut saya karena mereka tidak tahu ya tibung dan orang-orang penjaga pendopo tidak, jadi dibiarkan aja. Jadi hampir setiap hari kami menjemur pakaian tuh di situ. Pengalaman yang lucu dan pengalaman yang menarik itu satu ketika saya menjemur pakaian di alun-alun itu. Ada baju, ada sarung, ya ada celana. Nah, tidak diduga-duga pada saat itu kemungkinan ada tamu dari provinsi yang membawa helikopter gitu. Helikopter itu karena belum ada lapangan landasan ya, kalau sekarang kan sudah ada di PP itu. Jadi turunnya di situ, di alun-alun itu, di rumput itu. Nah, jemuran-jemuran yang sudah dijemur itu berterbangan
berhamburan gitu. Sarung, celana, baju itu berhamburan karena apa? Karena baling-baling helikopter itu. Saya betul-betul merasa malu, bingung, dan saya pasti dimarahin gitu. Tapi setelah helikopter itu turun, ya kami segera mengambil jemuran itu, dan benar saja besoknya keluarga kami itu dimarahin oleh Tibum, dan sejak itu saya tidak jemur lagi pakaian di alun-alun. Namun pada masa Bupati H.A. Jahari Esa pula, ikon baru dibangun, yakni berupa Tugu Bambu Runcing menggantikan Tugu Lima. Peresmian dilakukan Gubernur Jawa Barat H. Anggunaifi. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Barat H.A. Kunaifi pada tanggal 7 Oktober 1981 berkenan meresmikan Tugu Perjuangan Rakyat Indramayu Membangun dan mempersembahkannya kepada para pejuang kemerdekaan yang berjasa dalam perjuangan bangsa dan tanah air. Ditandatangani H.A. Kunaifi. Pada masa Bupati H. Adang Suryana, periode 1985 sampai 1990, tidak banyak melakukan perubahan alun-alun. Terlihat pula pemugaran pada bagian pagar pembatas alun-alun. Pada masa Bupati H.O.P. Mustofa, periode 1990 sampai 1995 dan periode 1995 sampai periode 2000, Taman Bunga dibongkar sehingga alun-alun kembali berbentuk lapangan. Penataan dilakukan dengan pelapisan lapangan dengan paving block. Pemagaran alun-alun dilakukan pada masa Bupati H. Irianto M.S. Safyudin atau Bupati Yance, periode tahun 2000 sampai 2005 dan 2005 sampai 2010. Bagian muka alun-alun memiliki dua pagar utama, yakni sebelah timur dan barat. Bentuk pagarnya berupa replika perahu nelayan, bertuliskan Indramayu Remaja. Namun perubahan dilakukan lagi, yakni pada masa Bupati Hajah Nina Agustina, periode 2021 sampai 2024. Penataan dilakukan dengan membongkar pagar pembatas alun-alun, termasuk juga dua gapura yang menjadi pintu gerbang alun-alun. Penataan dilakukan antara lain mengganti pintu gerbang dari ikon perahu menjadi candi bentar dari bata merah. Sedangkan lahan ditata dengan batu granit berhias bintang, serta beberapa tanaman. Pada bagian depan tertulis alun-alun Puspawangi. Penataan juga hingga gedung Landrat
yang sekian waktu terbengkalai. Perubahan dilakukan era Bupati Luki Hakim periode 2025 sampai 2029, yakni mengganti nama alun-alun dari nama Alun-Alun Puspawangi menjadi Alun-Alun Indramayu. Alun-alun Indramayu sekarang adalah di tengah adalah Alun-Alun Indramayu. Sebelah timur ruang publik yaitu eks Gedung Landrat dan Taman Aspirasi. Di sebelah barat adalah Masjid Agung, di sebelah selatan Pendopo Indramayu, dan di sebelah utara Gedung Juang dan lain-lain. Akankah ditata ulang kembali? Menurut arkeolog dan sejarawan, alun-alun adalah pusat vital dalam tata ruang kota kuno Jawa, berfungsi sebagai ruang publik serbaguna yang menghubungkan fungsi politik yaitu pemerintahan, pendopo, ekonomi yaitu pasar, militer yaitu penjara, kantor polisi, dan agama yaitu Masjid Agung. Seringkali dengan pohon beringin di tengah melambangkan pengayoman dan keseimbangan kosmos, serta cerminan evolusi kota dari era kerajaan hingga modern, menunjukkan pergeseran fungsi dari simbolisme kosmologis ke ruang interaksi sosial sehari-hari. Alun-alun Indramayu saat ini menjadi pusat keramaian pada sore hingga malam hari. Apalagi tiap malam Sabtu dan malam Minggu digelar Car Free Night. Ikuti jelajah Dermayu selanjutnya. Salam jeder.